Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-7 pada mata pelajaran matematika dengan pembahasan hari ini yaitu operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Adapun kompetensi dasar dan indikator kita pada hari ini yaitu KD 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi, sedangkan indikatornya yaitu 3.3.3 yaitu operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan cacah dan pecahan prosesnya sama dengan menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Namun dalam pengerjaannya, operasi hitung campuran pada bilangan cacah dan pecahan itu memiliki beberapa bentuk, sehingga harus kalian ubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ada 1/2/4 ditambah 25% dikurangi 2. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk. Yang pertama ada bentuk pecahan campuran, kemudian ada bentuk persen, dan yang terakhir ada bilangan cacah. Langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah mengubah ketiga bentuk ini menjadi satu bentuk yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengubah ke dalam bentuk pecahan. Baik, kita ubah terlebih dahulu dari yang paling depan. Yang paling depan adalah pecahan campuran. Caranya sudah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan mengalihkan pembilang dengan bilangan cacah di depannya, kemudian ditambahkan dengan penyebutnya. Jadi 4 dikali 1, 4 ditambah 2, 6. 6/4 ditambah 25%. Yang namanya persen itu adalah per 100. Jadi 25% adalah 25/100. Kemudian yang terakhir ada 2. 2 itu berarti sama dengan 2/1. Ya, kita tulis 2/1. Sekarang tinggal selanjutnya yaitu adalah menyamakan penyebut dari 6/4 plus 25/100 dikurangi 2/1. Nah, kita tidak bisa langsung mengurangkan atau menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda, tapi kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya itu harus bisa dibagi dengan 1, harus bisa dibagi dengan 100, dan harus bisa juga dibagi dengan 4. Nah, karena di sini penyebut paling besarnya 100 dan 100 bisa dibagi 4, dibagi 100 dan dibagi 1, maka kita penyebutnya adalah 100. Nah, untuk dalam contoh soal lain nanti jika anak-anak mencari penyebut itu dicarinya bisa menggunakan KPK atau berdasarkan nilai terbesar. Yang penting bisa dibagi dengan penyebut-penyebut yang lainnya. Nah, setelah kita tahu penyebutnya adalah 100, kita akan mencari
pembilangnya. Nah, cara mencari pembilangnya adalah dengan membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, kita bagi. Kemudian nanti hasil baginya kita kalikan dengan pembilang yang lama, kita kalikan. Nah, kita mulai dulu ya. 100 dibagi 1 hasilnya adalah 100. Kemudian 100 dikali 2 hasilnya 200. Nah, di sini hasilnya 200. Kemudian yang selanjutnya 25/100. Nah, karena sudah per 100 jadi bisa langsung kita tulis 25. Kemudian yang terakhir 6/4, kita rubah dulu. 100 berarti 100 dibagi dengan 4, kemudian nanti hasilnya dikali dengan 6. 100 dibagi 4 berapa hasilnya? 25. 25 dikali 6 hasilnya adalah 150 ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, baru bisa kita tambah dan kita kurangi. 150 ditambah 25 hasilnya 175 per 100. Kemudian dikurangi 200 per 100. Sehingga hasilnya adalah negatif 25 per 100. Nah, dari hasil ini masih bisa disederhanakan nggak? Ya, masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Maka hasilnya adalah 1 per, ya hasilnya adalah negatif 1 per 4. Seperti itu ya caranya. Semoga kalian bisa memahami caranya terlebih dahulu, karena jika caranya kalian sudah paham, insya Allah dalam mengerjakan soalnya pun akan lebih mudah. Baik, cukup sekian penjelasan Ibu pada materi pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.